Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi dari kelas 11 MIPA 4 absen 24. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mekanisme gerak pada otot dan juga pelepasan energi dan pengambilan energi. Pada mekanisme gerak otot ini terdapat 4 tahapan. Nah, kita akan membahas tahap demi tahap dalam mekanisme ini. Di sini merupakan posisi aktin dan miosin. Sebelum kontraksi dimulai, miosin ini masih beristirahat dan menempel di aktin. Untuk memulai proses kontraksi, hal pertama yang terjadi adalah datangnya ATP, yaitu adenosin trifosfat, yaitu sebagai sumber energi. Dan dia akan menempel pada kepala miosin, yaitu bagian yang bundar. Ternyata menempelnya ATP ini menyebabkan kepala miosin lepas dari aktin. Nah, pada tahap kedua, miosin merupakan ATPase dan ASE diartikan sebagai enzim. Berarti ATPase dapat diartikan sebagai enzim yang mengubah ATPase menjadi pecahan-pecahannya. Pada tahap kedua ini, miosin sebagai ATPase akan memecah ATP menjadi ADP plus fosfat plus energi. Energi yang dilepas dari ikatan fosfat seakan-akan diubah atau dikonversi menjadi energi kepala miosin. Lalu kepala miosin ini masuk ke fase tinggi energi. Maksudnya miosin ini sudah penuh dengan energi. Selanjutnya pada tahap ketiga, walaupun ATP pecah menjadi ADP plus fosfat plus energi, ADP dan fosfat itu masih menempel pada miosin yang berada dalam kondisi tinggi energi. Pada tahap ketiga, fosfat akan dilepas dari kepala miosin. Dan ini ternyata menyebabkan lepasnya energi yang berkurung dalam kepala miosin yang berada dalam kondisi tinggi energi tadi. Lepasnya energi ini akan membuat si miosin mendorong aktin, dan kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih makro, dorongan ini menyebabkan aktin bergerak ke tengah atau ke arah garis M. Dan karena aktin berkaitan dengan garis Z, aktin yang bergerak ke arah tengah akan sekaligus menarik dinding-dinding sarkomer agar satu sarkomer menyempit dan berkontraksi. Itu artinya kontraksinya sudah terjadi, tetapi kita belum selesai dalam pembahasan ini. Nah, sekarang pada tahap yang terakhir, yaitu pada tahap 4. Kita bisa melihat bahwa kepala miosin ini kembali ke posisi awalnya di tahap 1. Cuma di sini masih ada ADP di tahap terakhir ini. ADP akan dilepas sehingga kondisi miosin kembali lagi 100% seperti kondisi awal, dan siklus tersebut akan terus terjadi berulang-ulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium filamen aktif akan berasosiasi dengan protein tambahan, yaitu troponin dan tromyosin. Ketika otot berelaksasi, tromyosin akan memblok jembatan aktin miosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berikatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktin tromyosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu memberikan dengan aktin dan membuat jembatan aktin miosin dan memungkinkan miosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplastik retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Miotransmitan dilepaskan dari mioron dan mengikat reseptor yang mendeplorasikan serabut otot. Impuls akan bergerak ke tubulus tes dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke miofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Nah, kita sudah menjelaskan tentang mekanisme gerak pada otot. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proses pelepasan energi dan pengambilan. Saat berkontraksi, otot akan membutuhkan energi dan oksigen. Oksigen itu diberikan oleh darah, sedangkan energi diperoleh dari penguraian ATP dan kreatin fosfat. ATP atau adenosin trifosfat terurai menjadi ADP, yaitu adenosin difosfat plus energi. Selanjutnya ADP terurai menjadi AMP, adenosin monofosfat plus energi. Nah, selanjutnya juga kreatin fosfat terurai menjadi kreatin
plus fosfat plus energi. Pemecahan ATP dan kreatin fosfat berfungsi untuk menghasilkan energi pada saat kontraksi otot. Proses tersebut tidak membutuhkan oksigen, sehingga fase kontraksi disebut sebagai fase anaerob. Nah, kita sudah selesai menjelaskan tentang mekanisme dan proses pelepasan energi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.